Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 22903049537. Bidang studi akuntansi dan keuangan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran akuntansi keuangan dengan materi mengelola dana kas perusahaan di bank. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sehat ya. Ketua kelasnya ada hari ini? Ada. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, Wiji. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, silakan dicek di sekeliling kalian apakah masih ada sampah yang berserakan. Kalau masih ada, silakan diambil dibuang ke kotak sampah. Oke, sudah dibersihkan kelasnya? Sudah, Bu. Yuk, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Amin. Yuk, kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kepada anak-anak seluruhnya silakan berdiri serta silakan pimpin satu orang di depan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu. Ibu absen satu persatu ya. Ya, Bu. Ahmad Wiji. Hadir, Bu. Amara Rifki.
Pravisti. Hadir, Bu. Amelia Hidayanti. Anggi Savitri. Hadir, Bu. Clara. Hadir, Bu. Delia Noviani. Listi Adilia. Hadir, Bu. Eva Novitri. Hadir, Bu. Fadila Rimada Tanti. Hadir, Bu. Helia. Hadir, Bu. Johannes. Hadir. Nabila Amanda. Hadir. Putri Handayani. Oke, Putri. Rohimah. Hadir, Bu. Ramayani. Hadir, Bu. Oke, Ramayani ada. Vina. Ada, Bu. Supriya. Hadir, Bu. Wulandari. Hadir, Bu. Oke, sudah Ibu periksa kehadirannya. Kalau Ibu lihat kehadiran kalian dari semester ini, semuanya sudah baik ya. Jadi untuk semester-semester berikutnya silakan terus ditingkatkan kehadirannya. Jangan sampai kalian alpha. Bisa? Bisa, Bu. Biar semangat, kita pagi ini kita isi diri dulu ya. Ya, Kita Bu. senang? Yuk semuanya berdiri. Tahu senang pinguin? Gerak ya, biar otot-ototnya nggak kaku. Ada yang masih ingat sama pembelajaran minggu lalu kita belajar apa? Kas kecil. Belajar tentang kas kecil. Silakan, ada yang masih ingat apa itu kas kecil? Saya, Bu. Oke, Rohimah. Ramayani. Oh iya, Ramayani. Ramayani silakan. Kas kecil adalah uang tunai yang digunakan untuk membiayai keperluan kecil yang relatif kecil dan tidak efisien bila dibayar menggunakan cek. Ada lagi? Saya, Bu. Ini Rohimah, silakan Rohimah. Kas kecil yaitu aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah yang relatif kecil. Oke, jadi pembelajaran minggu lalu
baru benar dengan yang disampaikan oleh Rohimah dan Ramayani. Kita belajar seputar kas kecil. Jadi kas kecil itu adalah uang tunai yang memang sudah disiapkan perusahaan, tapi untuk membayar keperluan-keperluan yang relatif kecil dan biasanya keperluan tersebut sering terjadi. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, bisa kalian lihat, menganalisis perbedaan saldo kas dan saldo bank. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua untuk hari ini adalah menganalisis rekonsiliasi bank. Dan yang ketiga, menyusun rekonsiliasi bank menggunakan bentuk skontro dengan benar. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menayangkan slide PowerPoint untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak, diamati, kalian perhatikan, dan kalian lihat bagian-bagian apa yang kalian belum pahami. Bisa? Bisa. Oke, silakan kita lihat. Oke, yang pertama ada faktor penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Jadi penyebabnya ada 9 di sini. Yang pertama adanya setoran dalam perjalanan. Jadi setoran dalam perjalanan itu adalah setoran yang sudah terjadi cuman belum sampai ke pihak bank, sehingga menyebabkan perbedaan saldo antara perusahaan dan perbankan. Kemudian yang kedua ada cek dalam peredaran. Yang ketiga ada salah catat di sana. Cek telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas tapi belum diserahkan. Jadi di pengeluaran kasnya sudah dicatat, sementara belum diserahkan, makanya terjadi perbedaan saldo. Kemudian yang keempat, adanya penagihan oleh bank, tapi pelanggan belum paham, belum diberitahu kalau sudah terjadi pembayaran, makanya menyebabkan perbedaan antara saldo perusahaan dan saldo bank. Terus ada jasa giro, ada biaya administrasi bank. Ada yang nabung di bank? Ada. Oke. Jadi pada saat kalian nabung di bank itu kan setiap bulan biasanya ada biaya administrasi yang otomatis kan. Nah, biaya administrasi yang otomatis itu terkadang banknya sudah mencatat, tapi kita sebagai pemilik rekening korannya kita belum paham, kita belum tahu. Karena mungkin kalian belum sempat ngecek, makanya kalian belum paham kalau ada biaya administrasi bank yang diambil dari saldo. Terus ada biaya inkaso, ada potongan PPh pasal 23, kemudian adanya kesalahan pencatatan. Karena ada bendahara nih, mana bendahara kelas ada nggak? Ada. Nih bendahara kelas. Terkadang nih catatannya harusnya Yohanes yang bayar, tapi dicatatnya atas nama misalnya Nabila. Jadi kan adanya kesalahan pencatatan antara Nabila dan Yohanes, sehingga catatannya beda. Dibilangnya si Yohanes belum bayar, padahal sudah bayar. Kita lanjut. Penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama, mulai dengan saldo yang tercantum dalam laporan bank dan saldo yang ada di dalam PT Riau Andalan. Ini adalah contoh rekonsiliasi bank bentuk skontro. Skontro itu sebelah menyebelah ya, kiri dan kanan. Rekening koran. Kadang nama PT-nya sama. Misalnya satunya PT Jaya Abadi, yang satunya PT Abadi Jaya, bisa jadi terjadi Putri ya. Nah, Putri mana Putri? Nih, satunya Putri Lestari, satunya Putri Handayani. Ada 2 nama Putri. Bisa menyebabkan terjadinya perbedaan. Nah, kalau kita lihat, ternyata saldo akhir yang benar itu adalah 19.247.000. Jadi kalau sudah beres pun terkadang masih terjadi kesalahan. Kalau ternyata di PT Riau Andalan ini saldo akhirnya, akhir bulannya adalah 19.247.740 rupiah.
Sudah dilihat apa yang ditayangkan dari PowerPoint-nya? Sudah. Dari tayangan PowerPoint yang Ibu tampilkan dan sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, Amara Rifki, silakan Amara. Apa pertanyaannya Amara? Apakah setiap perusahaan harus melakukan rekonsiliasi bank? Oke, pertanyaannya adalah apakah setiap perusahaan harus atau wajib melakukan rekonsiliasi bank? Ada teman-temannya yang mau bantu menjawab pertanyaan dari Amara? Oh, sebelahnya Lola, silakan Lola. Ini Bu, menurut yang saya pahami dari PowerPoint tadi, Ya, setiap perusahaan itu tidak harus melakukan rekonsiliasi bank. tidak harus melakukan rekonsiliasi bank. Itu menurut Lola. Masih ada? Ada Bu. Oke, Nabila. Nabila, silakan Nabila. Enggak Bu, menurut saya semua perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi bank untuk melihat perbedaan. Untuk melihat perbedaan. Masih ada yang mau menjawab pertanyaan dari Amara? Cukup? Cukup. Jadi, Ibu akan simpulkan jawaban dari pertanyaannya Amara. Apakah semua perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi bank? Jawaban yang paling pas adalah semua perusahaan itu wajib melakukan rekonsiliasi bank di akhir bulan. Bu, tapi tidak ada perbedaan. Justru itu, tidak ada perbedaan pun kadang salah. Makanya semua perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi bank sehingga tidak terjadi kekeliruan dan mengurangi yang namanya kecurangan. Ingat, keuangan itu rentan. Rentannya apa? Rentan hilang, rentan lebih, rentan dicuri dan lain sebagainya. Cukup Amara? Cukup Bu. Oke. Teman-teman yang lain cukup? Pertanyaan dari Amara sudah paham? Masih kan? Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, pertanyaan kedua dari Vina, silahkan dicek teman-temannya. Mengapa bisa terjadi kesalahan pencatatan oleh perusahaan atau bank? Oke. Pertanyaannya adalah kenapa sih, mengapa bisa terjadi kesalahan pencatatan oleh perusahaan ataupun oleh perbankan? Ada yang menjawab? Silahkan, pertanyaan dari Vina. Oke, Nabila lagi, tepuk tangan dulu dong buat Nabila. Oke, Nabila, silakan Nabila. Karena pihak perusahaan ataupun bank belum berkomunikasi mengenai penambahan ataupun pengurangan pada saldonya. Karena pihak perusahaan dan pihak bank itu belum berkomunikasi tentang penambahan ataupun pengurangan pada saldonya. Lanjut, masih ada yang mau menjawab? Oke, silakan mulai dari. Karena pihak pencatat keliru dalam memasukkan jumlah nominal uang. Masih ada? Yang lain? Cukup? Jadi, dua-duanya benar, Nak. Jawaban Wulan benar, jawaban Nabila juga benar. Kenapa bisa terjadi kesalahan pencatatan? Banyak sebabnya ya, Vina ya, dan teman-teman. Jadi, kesalahan pencatatan itu bisa terjadi yang pertama, belum ditambahin tuh atau belum dikurangin, atau belum terjadinya komunikasi antara perusahaan dan bank. Jadi apa yang sudah disetor ke bank terkadang belum dilaporkan ke perusahaan, atau sebaliknya, pihak perusahaan sudah mengambil uang misalnya tapi belum dicatat oleh perbankan sehingga terjadinya kesalahan pencatatan. Cukup? Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu bagi secara heterogen. Setiap kelompok berisikan anggota sebanyak 5 orang. Nah, nama-nama kelompoknya bisa kalian lihat di slide yang Ibu tayangkan. Sekarang silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing.
secara berkelompok dan berdiskusi dengan temannya. Literaturnya boleh kalian cari dari manapun. Boleh dari sumber buku, boleh dari internet. Jadi handphonenya bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting. Ibu bagikan dulu ya. Sudah menerima KPD semua? Silahkan dipahami apa perintahnya, apa maksudnya, kemudian baca literaturnya, dan kerjakan secara berkelompok. Kalau ada pertanyaan apapun seputar LKPD-nya, silahkan kalian tanyakan dengan Ibu. Ibu ini diuraiin semua kan Bu? Coba yang pertama. Kelompok mana diminta menganalisis faktor penyebab perbedaan status. Iya, semua ya, diuraiin semua ya, bisa ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Yang bertanya nggak? Yang berarti yang bawah itu yang di sini. Apa? Yang satu Pak. Oh iya, ini kan yang kamu lihat ini bentuknya yang stafel ya. Yang ini kan kita lagi mengerjakan yang kontrol. Kalau stafel itu kan atas sama Bawah. Ada pertanyaan ya? Kenapa? Di sini kan itunya. Iya, ini langsung jawabannya. Itu kan lembar pertamanya, ini lembar keduanya. Ini menganalisis cara penyusunannya boleh cari di internet ya. Atau dari buku juga banyak kan literatur ya. Silakan dicari cara penyusunan dari awal sampai akhir dari saya. Ini kan ada nih pertanyaannya ya. Nih kalau yang pertama kan pertanyaannya langsung jawabannya. Ini pertanyaannya langsung jawaban. Kalau studi kasus berarti di sini ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah penyajian apa yang sudah kalian kerjakan. Berarti setiap kelompok punya kewajiban mempresentasikan hasilnya masing-masing. Ibu minta setiap perwakilan kelompoknya satu persatu maju ke depan. Ya. Kelompok siapa? Ini. Kelompok siapa yang maju? Saya. Oke, kelompok ketiga kelompoknya Wiji. Kelompok apa? Account receivable. Terakhir kelompok? Account payable. Oke, sesuai dengan urutannya. Kita presentasikan hasil yang pertama dari kelompoknya Lola. Silakan kelompok Lola, Egidia dan teman-teman tepuk tangan dulu. Sebelum kelompok kita mulai presentasi, kita akan menunjukkan yel-yel dari kelompok Cash in Bank. Teman-teman diharapkan untuk berdiri. Yuk, kamu yang minta. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Belum semangat sekali lagi diulang. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 dengan nama kelompok Cash in Bank ingin mempresentasikan Tentang Menganalisis perbedaan saldo kas dan saldo bank. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator. Yang pertama, kelompok kami disuruh menganalisis faktor penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Yang pertama, setoran yang berada dalam perjalanan. Yang kedua, Bank. Yang pertama, melakukan perbandingan terlebih dahulu antara saldo kas di buku besar perusahaan dengan rekening koran bank. sekian dari kelompok kami. Kami di sini ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
setoran dalam perjalanan itu apa dan berikan ilustrasinya. Terima kasih buat kelompok Kamara. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya. Oke, pertanyaan kedua dari kelompoknya Wiji ya. Oke, kelompok akuntansi Babel mau bertanya, silakan. Saya mau nanya, biaya inkaso itu apa sih? Biaya Inkaso. Terima kasih buat jawabannya. Izinkan untuk kelompok kami berdiskusi sebentar untuk mencari jawabannya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Petikes. Pertanyaannya yaitu apa yang disebut dengan setoran dalam perjalanan. Nah, di sini setoran dalam perjalanan adalah setoran yang telah terjadi tetapi masih di dalam perjalanan dan belum diterima oleh perbankan. Maksudnya kita tuh udah bayar setoran tuh oleh pihak bank, tapi setorannya kita itu tuh masih di perjalanan, belum diterima oleh pihak perbankannya. Oke, sudah cukup? Masih ada yang bertanya? Cukup? Sudah jelas semuanya? Dijelaskan yang pertama? Sudah. Di sini kelompok kami akan menyimpulkan tentang materi menganalisis perbedaan saldo kas dan saldo bank, yaitu perbedaannya itu dari setoran yang berada dalam perjalanannya, terus cek yang berada dalam peredaran, dan terdapat cek yang kosong. Cukup? Sudah? Cukup, Ibu. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu semua. Karena kelompok pertama sudah menyajikan hasilnya, berikutnya kelompok keberapa tadi yang kedua? Oh, ya, kelompoknya P3, silahkan presentasikan hasilnya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang menganalisis perbedaan saldo kas dan saldo kita orang. Hai teman-teman, apa kabar? Kalian jawab baik. Dan kalau kami orang Berdiri yang semangat ya. Ya. hai teman-teman, apa kabar? Masih adakah akuntansi keuangan di hatimu? Ada. Di mana? Tentang faktor penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Yang disebutkan bahwa dengan kas adalah alat pembayaran yang siap dan yang kedua untuk menganalisis cara penyusunan rekonsiliasi bank. Cara menyusun rekonsiliasi bank adalah sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Riyadu Sadia. Saya dari kelompok akun payable. Izin bertanya. Menurut kelompok kalian, apa sih dampak atau penyebab apabila perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi bank? Sebelumnya kami ingin mendiskusikan pertanyaan dari Heli. Yang keras. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Helian Sadia dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa sih dampak apabila perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi bank? Jawabannya, dapat menyebabkan kecurangan sehingga saldo kas dan bank tidak sesuai dan akan menyebabkan kerugian. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kita, rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan. Sudah paham? Oke, silahkan ditutup presentasinya. Kembali ke tempat duduk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi yang sudah disajikan teman-temannya sudah cukup baik sekali. Dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya sudah baik. Cuma tadi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, yang perlu diperbaiki yang pertama tadi dari kelompok cash in bank
ada setoran dalam perjalanan. Jadi sedikit Ibu tambahkan, untuk setoran dalam perjalanan itu adalah setoran yang memang sebetulnya sudah terjadi. Cuma setoran tersebut belum sampai ke perbankan. Nah, untuk kalian yang masih keliru pada saat mengerjakan LKPD, silahkan diperbaiki LKPD-nya. Sudah selesai? Oke, selesai diperbaiki. Nanti jawaban ini bisa kalian lihat di grup WhatsApp kalian, jawaban yang pasnya seperti apa. Cuma sebelumnya Ibu akan menyimpulkan dulu dari LKPD hari ini. LKPD kita hari ini membahas mengenai rekonsiliasi bank. Jadi faktor penyebabnya banyak, setoran dalam perjalanan, cek kosong, kemudian ada beban administrasi bank, kemudian tadi ada biaya penagihan atau biaya inkaso. Nah, rekonsiliasi bank perlu untuk perusahaan itu, alasannya karena takut ada kecurangan atau perbedaan saldo antara perusahaan dan bank. Nah, ini untuk jawaban di bagian sisi keterampilan. Di situ ada rekonsiliasi bank. Ini sudah Ibu share di grup kalian ya, dan sudah kalian perbaiki. Cukup untuk kesimpulannya? Cukup. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah aktif hari ini, melakukan presentasi, bertanya, memberikan jawaban. Aplaus dulu buat kita semua hari ini. Nah, setelah ini silahkan kalian kerjakan soal yang sudah Ibu buat dan linknya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kalian. Itu adalah link Google Form untuk evaluasi kita hari ini. Silahkan dikerjakan. Setelah pembelajaran ini, silakan apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Amara, silakan Amara, kesimpulan hari ini Amara. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas dan menurut catatan perusahaan dari bank. Dan rekonsiliasi wajib untuk perusahaan karena tidak akan terjadinya kecurangan. Oke, itu adalah kesimpulan yang disimpulkan oleh Amara. Oke, pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir sudah baik. Jadi dari awal kalian masuk ke sini, kalian sudah disiplin, kemudian kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran, sudah melakukan presentasi dengan baik. Sehingga menurut Ibu pembelajaran kita hari ini nyaman, menyenangkan? Ya. Untuk berikut-berikutnya? Bisa. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian sehingga kalian selalu aktif. Nah, untuk minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, kita masih mempelajari rekonsiliasi bank. Tapi bentuk yang berikutnya, bentuknya kan ada dua, ada skotro. Nah, yang ini adalah bentuk yang staffel. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.